Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesempatan hingga sampai saat ini dapat merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tetap berada dalam keadaan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, serta semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai sesama muslim tetap mempererat tali silaturahmi, tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan, saling tolong-menolong, dan meneguhkan hati kita kepada iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di Darut Tauhid kami diajarkan mengenai istilah limaat. Selaku sebagai mahasiswa-mahasiswi STI Darut Tauhid, kami diajarkan mengenai istilah limaat, yakni tekad yang kuat, perbanyak taubat, tingkatkan taat, jauhi maksiat, dan tebar manfaat. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tentunya di dalam kehidupan setiap manusia menginginkan untuk memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik. Namun di samping itu tentu harus disertai dan diiringi dengan suatu tekad yang kuat, di mana tujuannya itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memperbaiki diri, insan yang bertakwa pada limaat ini, tentu ketika kita akan memulai limaat, kita harus memulainya dengan tekad yang kuat. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk apa? Untuk lain-lainnya. Di sini kita akan condong bagaimana limaat mengimplementasikan kepada kehidupan kita semua. Di sini kita harus memulai dengan tekad yang kuat untuk memperbanyak taubat, untuk meningkatkan ketaatan, untuk menjauhi maksiat, dan untuk menebar manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, jika ingin berubah diri, tentunya yang pertama harus kita terapkan dalam diri kita adalah kita harus memiliki tekad yang kuat, tekad yang gigih. Karena jika hanya ada kemauan tanpa ada tekad, maka itu akan menjadi fata morgana. Nah, teman-teman semua, kita harus memiliki tujuan. Ketika ingin merubah diri, kita harus memiliki tujuan bahwa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina fanadainahum subulana innallaha ma'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah berfirman bahwasanya ketika kita memiliki tekad yang kuat, memiliki keteguhan hati, dan tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya, insya Allah. Nah, di sini kita harus mempunyai tekad, apalagi tekadnya ini adalah untuk hal positif. 4 selanjutnya yaitu seperti untuk memperbanyak taubat, meningkatkan taat, menjauhi maksiat, dan tebar manfaat. Tentunya harus disertai dengan tekad yang kuat dengan tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu tekad yang kuat? Tekad yang kuat itu adalah niat yang disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sebagaimana menurut Imam An-Nawawi, tekad yang kuat ini adalah menuju ke suatu hal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tekad yang kuat itu adalah karakter yang dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah, yakni para nabi dan rasul pada zaman dahulu, terutama terkhususnya bagi para rasul yang diberi gelar ulul azmi. sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Yang artinya, maka bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi yang memiliki keteguhan hati. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita pun harus memetik manfaat dari ayat tersebut, di mana para ulul azmi di sana dijadikan contoh, mereka memiliki keteguhan hati dan mereka diiringi dengan kesabaran. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, di mana mereka mempunyai keteguhan hati, mempunyai tekad yang kuat dan disertai dengan kesabaran. Lalu setelah kesabaran, kita pun harus bertawakal kepada Allah. Kita sebagai manusia tentunya hanya dapat berikhtiar untuk mempunyai tekad yang kuat, namun segala sesuatu menjadi takdir Allah. Maka kita harus bertawakal kepada Allah ketika kita setelah membulatkan tekad. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, lalu teman-teman, bagaimana cara-cara yang dapat mengiringi agar tekad yang kuat ini dapat mengiringi dalam kehidupan kita? Tentunya dalam tekad yang kuat kita pun harus menyertai niat yang baik, di mana kita harus memiliki niat yang baik. Tujuannya adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempunyai niat yang baik, maka kita setelah itu harus berusaha lebih keras agar tujuan yang kita inginkan dapat terwujud. Dengan tidak bermalas-malasan, dengan jangan meninggalkan ibadah, dan di sini kita harus mencari motivasi. Karena terkadang setiap manusia mempunyai rasa bosan ketika mempunyai tekad. Nah, maka kita harus mencari motivasi yang dapat mendorong tekad kita agar menjadi lebih kuat. Lalu kita harus istiqomah, harus optimis, dan yang terakhir kita harus berada di lingkungan yang baik. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara berbicara kita, dan bagaimana cara kita memandang dunia. Nah, di sini ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki aura positif, maka itu akan mempengaruhi kita untuk bertekad menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran yang menggambarkan tekad yang kuat, yaitu contoh dari para nabi. Yang pertama adalah contoh dari kisah Nabi Musa alaihi salam dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti sampai aku bertemu kepada pertemuan dua buah lautan. Apabila aku tidak bertemu, aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Dalam ayat ini, pada saat itu Nabi Musa mendengar ada seseorang yang memiliki ilmu yang tidak dimilikinya, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa berpegang teguh dengan tekad yang kuat ingin mencari Nabi Khidir untuk tujuannya untuk mencari ilmu, walaupun harus menempuh perjalanan bertahun-tahun. Lalu ada kisah Nabi Ibrahim yang memiliki pendirian teguh dengan tekad yang kuat untuk mencari Tuhan pada saat itu. Itulah adalah dua contoh konkret dari para nabi, yaitu dari contoh Nabi Musa dan contoh Nabi Ibrahim mengenai tekad yang kuat yang tentunya harus kita teladani. Lalu adapun contoh yang harus kita terapkan dalam kesehari-hari adalah seperti belajar dengan giat, mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita harus memiliki tekad yang kuat agar apa? Tujuannya di sini untuk menjadikan diri menjadi lebih baik ataupun tekad yang kuat untuk hal-hal yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.